Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para jemaah YouTubiyin dan YouTubiyah dimanapun berada, wabil khusus kawan-kawan saya di alumni Pondok Pesantren Ummul Qura Jakarta, dulunya Jakarta, sekarang jadi Tangerang Selatan. Barangkali para kawan, para sahabat kenal nih siapa yang di samping kiri dan kanan saya. Ini kalau dulu di pondok sudah nggak asing bagi kalian semua, ya kan? Saya sekarang berada di Dusun UIUA. Dusun UIUA itu adanya di Desa Dumu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Indonesia bagian barat, bagian tengah. Bagian tengah, Indonesia bagian tengah, tapi Nusa Tenggara Barat. Kami ini orang barat, tapi pesek hidungnya nggak apa-apa. Ini apa ya? Sambil nostalgia. Dulu kami ini kita punya kenang-kenangan selama di pondok. Kita akan tanya kepada mereka, dua orang ini, bagaimana sejarah hidup di pondok, kenang-kenangan, cerita, terus terhadap kawan, terhadap guru, terhadap kiai, bahkan kawan wanita pun nanti kita akan tanya sama-sama. Tahu kan, samping saya yang ini namanya Pak Jidan, dulu dikenal Zaidun. Jadi kalau kawan-kawan ngaji jurumiyah pasti ada kalimat Zaidun. Jadi Ja'a Zaidun, Dorobtu Zaidan, kan ada nih, ini orangnya. Samping saya satu lagi namanya Tolib, dulu dikenal Tongo. Ya kan, pada kenal tuh. Apalagi alumni-alumni awal kenal. Kita akan tanya satu-satu sejarah selama di pondok. Terus sekarang mereka sudah pulang kampung, adanya di Bima. Dari hasil selama di pondok itu mereka mengabdi di kampung halaman, memajukan kampung, mengembangkan kampung. Ini orang-orang hebat karena mau pulang kampung untuk bangun kampung. Kalian juga pasti nanti akan pulang kampung karena kalian kan wong deso ya. Oke, satu-satu kita tanya dulu sampai saya yang pakai dinas nih. Ini pejabat. Kalau ini pejabat di kantor, ini pejabat di lapangan. Nih saya culik dia lagi memegang proyek pembuatan jalan baru menuju hutan. Nih nanti kita tanya itu. Samping saya, kita tanya Pak Jidan. Salam-salam dan kenang-kenangannya Pak Jidan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini kami lagi asik-asik minum kopi, bercandaria. Ya, kita kumpul-kumpul ini saya mengingatkan kami atau mengingatkan saya lagi di UKI dulu. Ya, lagi mondok atau lagi nyantri. Ya, kalau kita ingat itu sudah nggak habis cerita, nggak cukup waktu sedikit untuk cerita. Oke deh bos. Cerita Pak Jidan, cerita. Iya. Ke Jakartanya tahun berapa? Ya kan, masuk Ummul Qura kelas berapa? Pengalaman di pondoknya apa? Iya, oke. Kami bersama Ustadz Hakim dulu masuk ke Jakarta, tamat SD bersama dengan Ustadz Haki, Ustadz Haji si Haji Dugu juga. Kemudian diikuti oleh Sarudin dengan kawan-kawan. Nah, kemudian kami ke Jakarta. Sebelum di Ummul Qura ke Bogor dulu. Ya, ke Bogor. Di Bogor berapa tahun? Di Bogor itu ya nggak nyampe 1 tahun mungkin kalau nggak salah. Langsung pindah ke Ummul Qura, masuk kelas 1, balik lagi kelas 1. Ya, bersama kemudian diikuti oleh Ustadz Haki, Ustadz Abdullah dan teman-teman yang lain. Ya. Nah, kenangan di Ummul Qura ya pada saat Mapesa itu Mapesa. Mapesa itu apa Pak Jidan? Ya, masa perkenalan santri baru. Ada hal yang menarik apa? Jadi yang menarik di situ di tes mentalnya. Jadi tes mental itu satu-satu kita bawa ke kuburan.
Ya, dengan apa pertengahan malam jalan ditutup mata, mengikuti bunyi bunyi batu. Nah, setelah di sana kita masukin di satu-satu di kuburan. Ya, ada yang melihat hantu, ada Hantu benar apa hantu jadi-jadian? iya bisa jadi hantu jadi-jadian juga. Karena di situ Ini ditakut dulu korban ini dulu jadi hantunya nih. karena ditakut-takutin. Dia teringat sama Tolib dulu tuh make putih-putih itu. Pocong. Mungkin siapa tuh dia diambil. Oke, para pemirsa, masuk di pondok ada kenang-kenangan apa selama 6 tahun? Pak Zaidan ini dari Sanawiyah, Aliyah sampai D2 dia di Ummul Qura. Nah, selama hampir 10 tahun itu yang paling diingat kejadian sama Abi itu apa? Iya. Oke, kejadian sama Abi ya selalu dicukur rambut yang paling depan itu. Selalu cukur rambut yang paling jadi depan. Nih. setiap ada kesalahan itu ya langsung diambil rambut depan. Kenapa dicukur paling depan itu? Biar tidak lepas dari peci. Ya, biar selalu memakai. Ada manfaatnya. Ya, biar selalu memakai peci kopiah. Ya, itulah kenangan itu yang selalu kita ingat itu. Jadi setiap kesalahan langsung dicukur dah. Rambut paling depan. Kesalahan apa yang paling mencolok sampai dicukur rambutnya Pak Zidan? Iya. Iya, kesalahan itu ya. Ya, tiaram kelahi ya, tiaram Apa kelahi. Ada yang lain. sama cewek? Otomatis itu kita pacaran, kita apa? Ya, calling dengan perempuan itulah anunya. Langsung dicukur rambut bagian langsung depan. dicukur rambut paling depan. Nah, sekarang kenang-kenangan sama guru yang paling berkesan apa? Ya, kenangan sama guru ada Pak Sulaiman dulu tuh. Ya, Pak sama Sarudin kita ingat kita goreng tepung kanji. Ya. Tepung kanji. Tepung kanji kita goreng tepung kanji itu iya nggak matang-matang namanya juga goreng tepung kanji. Itu guru awal, sekarang istrinya Kaningsi. Iya, Ningsi. Dia beliau tinggal di Parung. Iya. Tinggal di Parung. Nah, kalau kenang-kenangan sama sesama santri Pak Zidan apa? Iya, banyak sih kenangan sama santri itu lah. Kalau lagi kita dulu tuh kan ada setiap orang nikah di Jakarta itu ada layar tancap. Layar tancap. Nah, kita nyelonong keluar itu. Pulang kalau ketahuan Ustadz, dan langsung dicukur lagi deh. Jadi dulu Pak Zidan ini rambutnya nggak ada yang utuh kalau benar itu. Kalau tumbuh. Kalau habis dicukur bagian depannya, melanggar lagi bagian belakang. Cukur lagi. Bahasa Bimanya itu rambutnya itu morikobi. Nah, ini Pak Zidan. Dulu Pak Zidan punya harim nggak di Jakarta itu santriwan, santriwati. Ya ndak ada sih kalau hari Dulu dapat kabar tuh ada anak Lampung kalau nggak salah Pak Zidan. Ya sempatlah kirim-kirim surat atau apa, itu benar nggak Pak Zidan? Iya, wajar lah kita benar sih. Nama juga kucing-kucingan ngirim suratnya. Ya, nama juga manusia kan pasti adalah suka sama lawan jenis. Benar. Ya, teringat sama si Nasia, si Titin juga itu temannya. Si Titin itu anak Lampung loh. Iya. Tapi dulu kakaknya baik nggak Menti? Ya, Suminto itu baik nggak? Iya, alhamdulillah, nama juga mau pengen adanya pasti baik dan sama kakaknya. Tapi memang jodoh tidak kemana, akhirnya dia kembali juga di Bima, menikah sama orang Bima. Oke? Kita tanya satu lagi nih samping saya yang pakai baju hijau atau biru nih. Ini bukan bajunya tim sukses ya. Ini pasti pada tahu ini kan? Bukan kampanye ini. Tahu kan siapa di samping saya? Kita langsung suruh ngomong, kita kasih mic. Pertama kita akan tanya tahun kapan masuk pesantren. Assalamualaikum kawan-kawan Ummul Qura. Saya ke Jakarta dulu tahun 94.
berlabuh di Hidayatullah Cibinong. Ya, Saya menyusul sama ya, Madun. baru saya pindah lagi Lalang Buana ke Cianjur, terus Lalang Buana lagi ke Darunajah Jakarta. Cipulir sekarang. Ya, Cipulir ya, di Cipulir baru ketemu dengan ini kawan-kawan yang duluan di Umulkuro. Masuk di Umulkuro. Iya. Itu dulu satu angkatan siapa aja Pak Tolib? Satu angkatan dengan saya itu Masih ingat nggak nama-namanya itu? Iwan Pendek tuh dari Ciamis. Itu Mbah Dukun. Mbah Dukun, Mbah Dukun. Yang Ya, virus. ada Nazir dari Ciamis, ada Dahlia juga dari Bimas. Sekarang dia nikah sama orang Jakarta, Jakarta. Terus dekat pesantren, dan masih banyak yang lain. nah, itu satu kelasnya cuma segitu dulu, satu kelas cuma 4 orang. Masih ada juga lupa. Iwan, Nazir, Bukan. kelas. Dahlia. Siri itu kalau kasih Bukan, di atas itu ya? kakak kelas. kakak kelas. Cuman 4 orang kali itu. Enggak, banyak kayaknya. Dulu Lupa. ini kita sekolahnya Oh, ada ya. Harim sekarang dari istri Pak Kades Kangga juga di sini. Ya, Rai Sirai. Nuraya Nurmi almarhumah. Nurmin, Hafsa, Ya Hafsa. Zulkifli Karumbu. Pak Reni Reni Juwita sekarang jadi orang Tente Bima sana. banyak ternyata. Iya. Itu angkatannya Pak Tolib. Nah, sekarang kita tanya kenang-kenangan sesama santri tentang kekuburan, tentang belajar mengajar. Iya. Ini dulu keamanan pesantren. Ya, saya dulu keamanan pusat pesantren Ummul Qura. Ya, kata orang sih di sana paling galak. Tetapi orangnya ganteng dan baik hati. Yang pasti. Siapa dulu yang kena tangan Pak Tolib tuh yang digaplok, yang digunting, Yang digaplok itu termasuk Pak Jidan habis nonton bioskop gitu. Nah, kena dia. Ada Tovan, masih banyak juga yang lain kena gampar itu. Ya, ada yang nyolong tuh saya tamparin dulu. yang kena cukur rambut. Yang kena cukur rambut banyak. Ada Samino dari Lampung apa dari Ya, mana Samino itu? Lampung. Ya, Samino, terus ya Toto Sakoto ada di sana tuh. Toto Sakoto adanya di Toto itu dia tadinya buka jahit Iya. Batang 5, sekarang pulang kampung Iya. buka jahit juga kalau nggak salah. Sukses buat Toto Sakoto yang jatuh dari lantai 2. Lantai 2. Masih ingat kalau nonton Toto ya, nonton ya. Nah, terus yang kena gaplok gara-gara isap rokok. Itu banyak. Ada kawan saya siapa itu ya? Iya. Nah, Nadir itu nggak digaplok, sangkatan masalahnya. Yang ngisap rokok itu lupa saya. Yang Masih di kecil-kecil. sidang pacaran. Nah, kalau yang di sidang pacaran ada senior saya, Kakak Bahria sama Ustadz Hamdi. Iya. Terus Kak Yasin sama Robiatul Adawiyah. Itu yang paling besar itu. Ini kenang-kenangan ya, bukan niat Bukan aib, bukan. Untuk Ya, nostalgia. Jadi dulu yang namanya pesantren hubungan satu sama lain itu biasa. Itu mah cuma seni di dalam hubungan saja. Karena ada aturan pondok, maka saat itu kalau kita ingat menjadi lucu gitu kan. Seni junior disidang sama senior disidang sama junior gitu kan. Tapi itulah aturan pondok pesantren. Aturan pesantren. Nah, kalau pengalaman antara guru, siapa guru favorit atau apa? Kalau guru favorit saya itu ada 3-4 kali ya. Ada Ustadz Abdurrahman dari Lombok. Dia orang cerdas, kecil, mungil. Ya, ada anak buahnya Gus Dur tuh. Ya. Terus Bapak Ustadz Ali Sodikin. Sekarang tinggal di Tegar. Iya, Ustadz Tahmid. Nah, itu masih tinggal di Pisangan. Alhamdulillah masih dekat dengan Uki. Dekat dengan Uki, walaupun nggak pernah ke pondok Ustadz Tahmid ya. Iya. Di Tegal beliau. Sama 2 orang itu guru luar tuh, Pak Ajis. Pak Ajis masih ngajar. Iya, alhamdulillah. Doa aku buat guruku. Jadi sekarang wakil kepala sekolah MA. Mantap. Sukses terus guruku. Tambah gemuk. Iya. Iya, berkah dia. Iya, banyak minum air dia, air putih. Kopi.
Kopi. salah satu. Iya gagal, kalau disuruh perbaiki TV-nya gagal dulu saya. Punya utang sama beliau. Bina tuh harus suruh bawa air 1 botol. Iya. Nah, itu. Nah, kalau kenang-kenangan sama guru tuh apa? Ada yang Oh ada kenang-kenangan guru itu, ini dosa saya yang paling besar. Ya dosa saya yang paling besar itu hampir saya tamparin Pak Abdurrahman dari Lombok dulu tuh. Gara-gara bangunin sholat subuh kalau nggak salah. Hampir saya itu, sampai saya gambarin itu. Kalau dilihat sama Pak Abdurrahman, mohon maaf guruku. ya. Kalau kenang-kenangan sama Abi. Oh kalau kenang-kenangan sama Abi banyak, tapi belum pernah saya di pesantren Ummul Qura itu dicukur, walaupun kesalahan saya sebesar apapun. Di antara kesalahan yang besar adalah menggunakan laptop ama menyadap telepon rumahnya Pak Kiai. Itu Ini orangnya nih. kesalahan besar. Tapi guru-guru tidak ada satupun yang berani nyidang saya waktu itu, karena memang jagoan Jadi jagoan orangnya, banyak salah. itu telepon dipotong disambungin dalam Ya. tas. Jadi pembicaraan Abi sama orang lain tuh saya bisa saya dengar. Itu kesalahan terbesar saya, menyadap. Teroris. Yang make motor Abi. Ya, saya pakai Vespa dulu tanpa izin, memang itu dosa saya itu. Dari Pamulang sama Kak Nana itu, mana Ustadz Nana itu ya, Ustadz Nana. Saya lagi nengok ke belakang, tahu-tahu ada mobil depan, saya tabrak. Ya langsung balik lagi ke puskesmas. Jahit Kak Nana. Di dagunya kalau Di nggak salah. dagunya di sini. Dagunya sampai sekarang masih ada. Ya, masih ada itu di sini bekasnya. Nah, itu Karena kenang-kenangan sama Ya. sama Abi ya. ya motor jadul saya juga masih ada kalau yang di sana ya. Masih ada motor jadul yang Yang X10 apa? iya, Nah, kalau kenang-kenangan sama santri. kalau kenang-kenangan sama santri ya itulah, bisa batuk mirip Abi itu bisa kabur anak-anak masih itu. bisa nggak sekarang? Masih bisa. Coba. Nah, itu Diambil batunya doang. batunya doang, ilmunya kurang. Jadi di pondok ini kenangannya para santri semua, para alumni santri baru juga di pondok kalau nonton. Jadi Abi dulu itu punya ciri khas dehemnya. Dehemnya. Abi Ya. lewat, begitu Abi dehem kita langsung lari Iya, semua, langsung kan? lari. Ya. Nah, Abi pergi, ada keamanannya. Dehem dipakai sama dia. Abi padahal sama dia yang dehem. Mantap. Ini orangnya. Itu hikmah terbesar buat saya. Dan sekarang dehem itu masih dipakai. Masih. Nggak ada yang takut di Tapi sini. nggak ada yang takut. Soalnya nggak ada juragannya. Nah, kalau kenang-kenangan sama santri wanita ada nggak? Kalau kenang-kenangan sama santri wanita itu ya adalah salah satu my love di your love. my love di Tangerang itu Mas Mahu? Titin Sutina. Allah, Titin Sutina. Titin Sutina. Barangkali Teh Titin Sutina bisa menonton video ini. This Mudah-mudahan ya bagiannya Titin. your love. Bagiannya ya. Bagi WA-nya. Kangen. Bukan bagi hatinya, jangan. Iya jangan punya orang kamu. WA itu ya Allah maksudnya. Karena bagi hati. Iya berbagi hati dulu sama dia itu. Iya hampir tinggal bareng, cuman jodoh Iya. di tangan lelaki lain. Iya. Jadi pacaran itu jagain jodoh orang. Iya jagain jodoh orang. Nah, sekarang ini kawan-kawan semua yang di Jakarta, saya mau kasih kabar bahwa di samping kanan saya ini sekarang dia jadi kepala dusun. Iya jadi kepala dusun. Dusun OIUA itu dipegang sama dia. Ya. Jadi ada urusan umat yang berkaitan sama apa saja dikendalikan. Iya sama dikendalikan orang ini. kecuali nyawa manusia. Iya. Nama manusia dikendalikan oleh Dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan di samping itu juga Pak Zaidun ini ngajar sekolah, Ya. ya kan, ngajar sekolah, ya ustadz, ya guru, ya tokoh masyarakatnya ada Ya. sama dia nih. Nih, ini orang kantor. Makanya dinas masih ada. pegang Iya. Pegang semua. Ya, Nah, kalau ini diborong. orang lapangan. Orang lapangan. Kalau Jakarta lapangan, di sini juga lapangan. Iya dia. lapangan, makanya agak hitam dikit. Dia di kantor desa itu bagian eksekusi. Iya. Kalau ada proyek apa saja dia yang Iya. menangani. Coba ceritakan Pak Tolib, Iya di desa itu saya bagian perencananya. perencanaan. Jadi segala sesuatu yang menjadi rencana desa itu adalah tanggung jawab saya. Allah. Jadi Makanya hitam begini tuh lapangan terus mainnya.
ada korelasinya nggak antara selama Pak Tolib cari ilmu di pesantren Oh, ada. sampai sekarang terjun di masyarakat? Kalau di sana kan saya suka disuruh-suruh sama Abi tuh ke sana kemari jadi humas kadang-kadang. Tapi ternyata di sini kepake. Ya, ilmu di pesantren tuh diaplikasikan di sini tuh ya sedikit mirip lah. Nggak sama-sama amat Kalau gitu. sisi keamanannya di sini apa? Oh, kalau sisi keamanan sama. Tukang gambarin juga kadang-kadang. Ngamparin orang di Iya. sini, Pak. Kalau ada yang minum-minum tuh ya saya tegur Ini itu. orangnya nih. Di sini algojonya nih. Ya, algojo setengah, takut dikit. Soalnya orang Bima tuh main parang. Ini barangkali ini kawan-kawan yang nggak disebutkan namanya sama Pak Tolib, yang kena gaplok, yang kena Iya. gampar, yang dicukur rambutnya, semua itu untuk mendidik kalian. Untuk mendidik jadi manusia. Walaupun saya setengah dewa ya. Dan menegakkan aturan pesantren. Kalau nggak seperti itu kan kalian nggak bakal jadi Ya, seperti sekarang ini. kalau di pesantren dulu tuh aturan pesantren saya nggak pakai tuh. Ada undang-undang dari Abi nggak mampan. Lalu saya ganti dengan denda dulu tuh. Ya. Denda dengan uang. Saya ganti sekaligus undang-undang pesantren. Jadi penerbitan Abi Syarif Rahmat diganti dengan penerbitan Tolib Tongo. Itu harus bayar. Uangnya kemana Pak Tolib? Uangnya kadang dibelanjain sendiri. Soalnya Di enggak, rokok, Pak. iya, kadang nggak dikirimin sama orang tua. Ya sebagian buat kemaslahatan santri, ya sebagian masuk kantong. Ya hasil capek. Ada kenang-kenangan apa sama kayak ada suka subahan satu kelas tuh. Kasubahan, Dalia, Hafsa dan yang lain itu ada kenang-kenangan apa? Iya. Kalau kenang-kenangan di satu kelas itu, ya saya pernah dulu masalah sama Dahlia itu. Pernah saya beli bir mabok dulu itu di pesantren. Nah, masalah apa tahu nggak tahu, saya lupa ya. Tapi yang jelas ada masalah sama Dahlia. Langsung saya mabok. Masalah hati apa masalah apa itu? Bukan masalah hati saya sama orang lain diganggu. Oh iya. Jadi bukan patah hati, dipatahkan hati. Iya, dipatahkan hatinya, dimusnahkan. Nah, sekarang apa namanya? Selama di pondok itu kan banyak aturan, banyak belajar. Kalau dari sisi pelajaran pondok yang paling berkesan apa? Kitabnya atau apanya? Kalau sisi pelajaran pondok ya kitabnya yang mantap ya. Dulu ini guru tajwidnya Ustadz Tovan dan yang lain. Ya. Nah, itu ada kesan apa sama ilmu tajwid yang berlaku saat itu? Ya, kalau saat itu tajwidnya memang di pesantren, backgroundnya pesantren, tapi kurang ada banyak yang kurang minat ya. Hanya Kitab orang-orang tajwidnya tertentu. adalah kitab Hidayatus Sibyan. Ingat nggak? Masih ingat, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa Ya lupa ingat. Kalau dibacain orang nggak ngerti artinya. ala nabiyil Mustafa Habibina. Kalau ujung-ujungnya gitu pintar. Ini bagian ujung. Ujungnya aja. Kalau yang naik lagi itu Fatul Atfal. Tufatul Atfal. Nah, kalau itu saya belum saya pelajari. Ya. Ya. Dulu itu. Ya. Nah, kalau akidatul awamnya Akidatul awamnya apa tuh? awal-awal tuh abda'u bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Akidatul awam. Akidatul awam. Terus naiknya ke Imriti. Bismillahirrahmanirrahim. Imil isani gitu. Kalau jurumiyah kan al-kalamu wal lafzu. Ya, tata bahasa. Naik lagi ke Imriti. Ke Imriti tata Nanti bahasa itu. hadisnya itu apa ya? Nama kitab hadis ilmu hadisnya itu Baikuniyah. Baikuniyah. Ya. Dulu itu di antara yang hanut Ucok. Ada kenang-kenang apa sama Ucok? Oh, Ucok itu masih punya utang. Oh, masih punya. Saya yang masih punya utang. Saya janjikan dulu beli Ulumul Quran, tapi sampai sekarang Ucok, mohon maaf ya, nggak bisa sampein. Ucok sekarang adanya di Bandung. Oh, di Bandung. Dia mungkin gabung di grup ya? Gabung di Alhamdulillah Ucok, mohon maaf ya, nggak disampaikan amanat. Dia ada di Bandung, masih jomblo. Alhamdulillah, semoga dapat istri cepat. Ijo lumut ikatan ikatan orang lucu jomblo dan amit-amit dia. Sulaiman dulu Si tulang. Sulaiman adanya di Sumatera. Sulaiman. Kita tanya lagi iya. Pak Jidan nih. Kitab apa yang masih diingat Pak Jidan? Sudah lupa semua nih. Ingat namanya saja sekarang itu. Ah. Ya.
Sudah tidak ingat lagi isinya apa tuh isinya. hanya terkesan namanya saja. Tapi sekarang kan Pak Jidan jadi guru nih, jadi guru, terus jadi apa kepala dusun yang mengatasi masalah di masyarakat di satu dusun ini. Ada kaitan apa ilmu yang didapatkan dari pondok sampai sekarang mengabdi di masyarakat? Ya, alhamdulillah dengan berkat belajar di pondok, ya bisa kita hadapi berbagai masalah di kampung ini. Ya pokoknya banyak lah. Jadi hasil kita belajar di sana kita terapkan di sini, alhamdulillah. Ya kita bisa cari solusinya, mencari solusi. Ya itulah hasil belajar kita di sana dulu. Jadi dua orang ini satu desa tapi beda, sama-sama orang kantor desa. Jadi yang satu di kantor sekaligus di lapangan, kalau ini bagian lapangan yang kiri ini. Masih satu kantor mereka, satu kantor. Ada masih ada lagi orang satu kantor sama dia ini. Bahkan ada satu banyak, kampungnya masih ada Abdullah yang Abi suka manggilnya Kardul dulu. Kardul. Masih ada Samsin, si Hairil, ada Khairil, ada Ahmad sudah almarhum. Sudah almarhum Ahmad. Ada Reni. Siapa lagi ya? Si apa? Ya, dan kawan-kawannya masih ada. Nah, sekarang kan Pak Jidan sudah berkiprah di masyarakat dan juga jadi guru. Nah, selama proses mengurusi orang ini, ada nggak spiritualnya itu nyambung sampai di pondok? Ya, alhamdulillah ada nih, banyak sih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pokoknya ada hasilnya lah. Kita belajar di sana. Guru yang paling berkesan sama Pak Jidan siapa? Ya, Pak Sulaiman dulu saya ingat. Pokoknya Sulaiman. Ya, Sulaiman yang suaminya Pak Ibu Ningsi. Karena Ningsi. Gotong-gotong meja selama sekolah di HI dulu itu kalau lagi banjir itu. Iya, sering nih, bukan pernah sering gitu. Kebanjiran. Lagi musim hujan tuh banjir. Pernah punya Pak urusan apa sama Ustadz Samsul Rijal? Waktu itu yang kubanting itu. Salah satu kubanting. Ayo dibanting sekalian. Langsung dibanting sama. Nah, Pak Jidan, anak sudah berapa Pak Jidan? Alhamdulillah sudah dikarunia 2 sudah ya keluar, 1 belum keluar. lagi mau proses ya. Yang pertama sudah lagi berapa proses. tahun? Yang pertama sudah 10 tahun. 10 tahun. Yang kedua 8. Alhamdulillah pertama Alhamdulillah cowok. Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Jadi cowok cewek. Ya, cowok cewek. Tanya Pak Tolib ini sudah punya anak berapa? Pak Tolib sudah punya anak berapa? Alhamdulillah sudah 2 ekor. 2 jantan laki-laki maksudnya. Jadi 2 ya 2 anak laki-laki semuanya. Yang pertama umurnya 7 tahun, kelas 2 SD sekarang. Yang kedua umurnya 4,5 tahun, masih di TK dia. Lumayan ganteng kayak bapaknya. Tapi Cowok semua. Dia. Nah, apa ya pesan-pesan terakhir Pak Tolib, pesan-pesan ya pesan-pesan ya buat santri sekarang yang sedang di pondok dan alumni sekarang yang sedang kiprah di pondok, bagaimana cara ngurus pondok sama seperti dulu. Pesan-pesannya apa? Ya, pesan saya buat anak-anak saya yang selanjutnya generasi Ummul Qura, belajar yang baik, yang rajin, jangan terus membangkang, taati atasan, taati senior, ya turuti apa yang baik. Yang buruknya nggak usah dituruti, cuma dinasihati aja. Untuk senior-senior saya, alumni Ummul Qura semuanya, mohon keikhlasannya untuk membimbing anak-anak dan adik-adik selanjutnya. Yang tabah, kalau masalah uang nyari sendiri di luar nggak apa-apa. Ya. Kalau buat Abi, ucapan buat Abi. Terima kasih banyak selama ini telah dididik dan diangkat sebagai anaknya sendiri. Alhamdulillah berkah buat abiku. Semoga kedepannya Ummul Qura mewarisi ilmu yang dicita-citakan oleh Abi Syarif Rahmat. Amin.
berkah untuk istri dan anak-anaknya. Amin amin. Ada kemungkinan anak mau ditaruh di Ummul Qura nanti? Alhamdulillah cita-cita saya sehabis SMP-nya 2 putra itu akan saya kirim ke tempat asal bapaknya. Amin amin amin. Ya, semoga di sana terdidik dengan baik. Amin amin. Ya, biar bapaknya gagal, anaknya sukses. Amin. Itu bagus ya. Oke. Ya. Salam Pak Tulip. Oke, terima kasih semuanya. Ya, salam kenal yang muda-muda yang baru-baru. Ini orang tua, orang tua. Ya, ini orang tua. Ada juga yang terkenal dulu tuh ya Tongo, ada juga Bang Bete. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya. Yang Saya masih kan ada jana-jana barangkali. oh ya, janda-janda di UKI ya, enggak usah. Belum berani nambah, masih galak istri saya. Kawan-kawan dan senior-senior saya yang mungkin dulu saya utangi sesuatu, mohon ikhlasnya. Kalau nggak ikhlas ya kirimin nomor rekening ke saya. Dan Ya. yang punya utang sama Tulip gimana? Dan yang punya utang sama saya sudah dari dulu saya ikhlaskan. Allah. Semoga itu menjadi amal saya di akhirat. Allah Allah. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ingat ya, doain calon kepala desa di berikutnya. Amin 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 amin. Nih Pak Jidang sama seperti Pak Tulip tadi. Ya. Ya, untuk teman-teman yang sedang mendidik santrinya, ya mohon bersabarlah dalam mendidik anak para pengurus, mohon sabar. Saya ingat kata Pak Kiai dulu, jadi jangan minta upahnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di kemudian hari. Allah Allah. Ya. Nah, pesan buat santri sekarang yang sedang di pondok. Ya, untuk santri-santri ya belajarlah dengan baik, jangan ikuti nakal-nakal kami dulu. Walaupun kami dulu sedikitnya Nakal ya. Ya, tapi ada hikmahnya kami nakal dulu tuh. Ya, ada buat hikmahnya. buat Abi. Ya, buat Pak Kiai, ya saya ucapkan terima kasih atas didikan Pak Kiai. Berkat didikan Pak Kiai, kami alhamdulillah Allah. bisa tampil di masyarakat. Amin amin amin. Kemudian tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada guruku, terutama Pak Ali Sodikin, Ustadz Ali Sodikin. Kemudian Ustadz Sulaiman, terima kasih Allah. atas bimbingannya. Nanti anak ada rencana mau dibawa ke sana nggak? Insya Allah ya nanti putra saya ingin saya akan bawa ke sana nanti. Allah. Ya. Nanti sekarang juga dia sudah pengen ke sana tapi saya belum mengizinkan ke sana. Ya, saya teringat dulu lagi kecil, dia terlalu kecil lah. Nanti nangis. Ya takut. Ya. Ya. Salam dulu Pak Jidan. Ya. Ucapkan. Terima kasih rekan-rekan. Ya, salam kenal yang belum kenal. Ya, salam hormat pada rekan-rekanku sekalian. Kami akhiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian para jemaah YouTubein dan YouTubiyah, inilah mereka tadinya di Jakarta mencari ilmu, mencari bekal, terus pulang kampung, mengembangkan kampung dan memajukan kampung serta mendidik orang-orang di kampung ini. Kita doakan semoga dua orang ini kelak menjadi pemimpin. Amin. Ini Tulip ini semoga nanti menjadi kepala desa. Nanti ini menjadi guru profesional yang lebih tinggi lagi. Ya kan, siapa tahu nanti setelah Pak Tulip jadi 2 periode, nanti Pak Jidan calon berikutnya. Jadi bagi-bagi tugas. Saya hanya bagian ya gini-gini aja lah.